Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi pengawasan wan pencegahan pelanggaran tahapan pemungutan wan perhitungan suara pemilu tahun 2024 di Hotel Arya Barito, Banjarmasin, malam Rabu 30 Januari 2024. Kegiatan ini mengundang Bawaslu Kabupaten Wan Kota serta jaringan pemantau pemilu se-Kalimantan Selatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi pengawasan wan pencegahan pelanggaran tahapan pemungutan wan perhitungan suara pemilu tahun 2024 di Hotel Arya Barito, Banjarmasin, Jalan Haryono MT, Banjarmasin Tengah, malam Rabu 30 Januari 2024. Kegiatan ini mengundang Bawaslu Kabupaten Wan Kota serta jaringan pemantau pemilu se-Kalimantan Selatan. Pemilu ini bukan hanya kelancaran dalam tepat waktu penyelenggaraan, tetapi juga lebih dipedomeni kepada tepat waktu, sukses penyelenggaraan, dan tentu saja sukses dalam laporan administrasi atau laporan keuangannya. Tadi kita sudah dapat sebaran bahwa PKPU, ya, mohon izin Pak Ketua, Pak anggota semua, bahwa ternyata PKPU itu sudah dituangkan dalam Undang-Undang Negara. Artinya kita sudah mulai siap-siap untuk menghadapi tahapan-tahapan pilkada sambil menunggu surat resmi dari Bawaslu RI tentunya. Dan ini tentu juga menjadikan kita itu ada dua yang akan kita menggawe. Satu tentang pemilu, dan nanti ke depan ini kita langsung berhadapan dengan pilkada. Ulun yakin dan percaya bahwa Pian Sabrata sudah expert di bidangnya, dan tentu saja dengan pembekalan yang diberikan, materi-materi yang diberikan oleh para ketua dan anggota, termasuk di dalamnya jajaran sekretariat. Dan kami, Pak Ketua, para anggota, mohon izin, Bapak dan Ibu Ketua, kami sudah instruksikan ke jajaran sekretariat harus benar-benar dikawal, terutama soal anggaran. Kita tidak ingin kejadian seperti yang terjadi yang selama ini dalam 2-3 hari ini kita lihat itu berseliweran di media sosial. Dan apabila nanti ada kejadian ini, tentu di jajaran sekretariat di tingkat apapun itu harus bertanggung jawab dan tidak lepas dari tanggung jawab itu. Nah, jangan sampai PTPS kita itu malah tumpul. Kalau misalnya tumpul menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita peningkatan kapasitas dari RI meningkatkan kapasitas kepada provinsi, provinsi meningkatkan kapasitas kepada kabupaten kota, kemudian sampai ke masuk kecamatan, PKD sampai ke pengawas TPS. Jangan sampai ke bawah itu semakin tumpul. Hendaknya dia ke bawah itu semakin runcing dan semakin tajam. Nah, inilah yang menjadi tugas kita selama 15 hari ke depan. Sepaham dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasek, kerja cerdas, terarah dan terukur. Walaupun aturan yang mengatur seperti ini, anggarannya ada seperti ini, tidak ada anggaran, tapi harusnya kita berpikir ada beban moral yang harus ada di diri kita, bagaimana pengawas TPS kita itu menjadi pengawas TPS yang berkualitas dan bisa mempertanggungjawabkan tugas, fungsi, dan kewajibannya yang diatur dalam undang-undang ketika pengawasan di TPS. Ketua Bawaslu Kalimantan Selatan, Aris Mardiono, Wahetokoni Prima TV memadahkan, rapat koordinasi ini adalah suatu kegiatan untuk menyiapkan pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten Wan Kota se-Kalimantan Selatan, yang secara berjenjang memberikan penguatan pada Panwascam, kemudian dilanjutkan ke pengawas TPS terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemungutan wan perhitungan suara atau puncak dari pemilu 2024. Menurut Aris Mardiono, banyak teknis yang mengatur pelaksanaan dari pemungutan wan perhitungan suara. Juga harus dipahami pengawas yang harus paham dengan urang nang diawasi. Nah, melalui forum ini kami memberikan penguatan kepada kawan-kawan kabupaten karena harus kita laksanakan sekarang karena mengingat waktu kawan-kawan di kabupaten juga banyak kegiatan sehingga hari ini bisa kita laksanakan. Yang kemudian hasil dari pelaksanaan pada hari ini itu bisa di sharing kepada kawan-kawan Panwascam dan juga pengawas TPS, karena dalam forum ini juga nanti besok kami akan ada simulasi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Dari simulasi itu
untuk lebih memahami teks yang diatur dalam PKPU terhadap implementasinya, tugas KPPS, kemudian saat penghitungan suara itu memakan waktu berapa lama, itu kan nanti menjadi dari hasil itu bisa menjadi banyak catatan yang kemudian dilakukan sebagai upaya antisipasi. Aris Mardiono menyatakan wayah simulasi pemungutan hingga perhitungan suara memerlukan waktu hingga 7 jam. Maka diingatkan beban petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara untuk menjaga kondisi fisiknya agar pemilu ini berjalan lancar. Kami sarankan jangan ada kegiatan yang tidak perlu, dihemat energinya karena besok hari itu tugasnya berat sekali. KPPS, pengawas TPS juga, sehingga perlu ada menyiapkan fisik sebelum pelaksanaan hari H ini untuk meminimalisir jatuhnya petugas yang sakit